Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua. Warga kerajaan Allah, supaya tidak ketinggalan berita dan update informasi seputar pelayanan Rock Ministry, mari bergabung dalam Telegram channel GBI Rock Ministry Bali. Melalui Telegram ini, Anda akan mendapatkan informasi secara resmi, lengkap dan berkala seputar jadwal ibadah, program online streaming, kesaksian, renungan, artikel, ringkasan khotbah, jadwal seminar dan training, serta berbagai informasi program terbaru dari Rock Ministry TV. Ikuti Telegram channel GBI Rock Ministry Bali dengan klik link biru yang ada pada deskripsi atau klik link yang tertera di bawah ini. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mengunduh aplikasi Telegram di App Store ataupun Google Play Store. Biarlah setiap informasi yang dibagikan melalui Telegram channel ini bisa menjadi berkat dan nama Yesus dimuliakan. We'll keep you up to date and Jesus bless you. Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar sebuah kata, yaitu penyembahan? Penyembahan seringkali orang artikan cuma sekedar nyanyian. Jadi beberapa orang berpikir kalau dia baru disebut menyembah ketika dia bernyanyi. Padahal sebenarnya penyembahan punya makna yang begitu mendalam, karena penyembahan merupakan sebuah gaya hidup. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan penyembahan dalam kehidupan sehari-hari? Tahukah saudara bahwa penyembahan merupakan jalan menuju keserupaan? Satu-satunya jalan menuju keserupaan, tidak ada kata lain selain penyembahan. Saya mempelajari beberapa hal. Yang pertama, orang hanya bisa menyembah Tuhan karena dia punya hubungan. Nah, hubungan itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkali-kali berkata, usahakanlah dirimu untuk mengenal kehendak Allah yang sempurna. Kenapa kita diminta untuk mengenal kehendak Allah? Sebab tanpa pengenalan maka penyembahan kita cuma teatrikal. Sebab tanpa pengenalan, penyembahan kita cuma sekedar bermain di dalam mimbar saja. Tapi penyembahan harus didasarkan oleh pengenalan, yang kemudian pengenalan itu melahirkan keintiman. Nah, dari keintiman itu melahirkan keserupaan. Nah, yang berikutnya, penyembahan merupakan ekspresi cinta. Coba bayangkan kalau misalnya kita mencintai sesuatu atau mencintai orang lain, maka segala hal yang terbaik dalam diri kita, kita akan berikan kepada orang tersebut sebagai bukti kita mencintai. Nah, karena penyembahan adalah ekspresi cinta, berarti kata-kata yang keluar dari diri kita dalam penyembahan
adalah kata-kata yang diungkapkan berdasarkan kekaguman akan sebuah pribadi yang sangat kita cintai dalam kehidupan kita. Tapi ada hal yang berikutnya yang Daud lakukan dalam penyembahan. Apa itu? Yang Daud lakukan adalah ekspresi sukacita. Nah, penyembahan tanpa sukacita bukan penyembahan. Penyembahan tidak harus lagu lambat, penyembahan tidak harus musik yang slow, karena ekspresi sukacita akan seseorang, akan pribadi yang dia kagumi, membuat dia mengekspresikan, meluapkan seluruh cintanya kepada pribadi tersebut, yaitu Tuhan. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat berkata demikian, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Yang pertama, di sana dikatakan satu hal. Daud nggak minta banyak hal, dia hanya punya satu hal yang dia minta kepada Tuhan. Artinya dia punya tujuan dalam mencintai Tuhan. Apakah sukacita saudara hari ini punya tujuan hanya untuk menyenangkan Tuhan? Jangan sampai sukacita kita cuman berdasarkan keadaan di sekeliling kita, atau penyembahan kita dikendalikan oleh hal-hal yang ada di belakang kita. Saya beritahu buat saudara, pengenalan membuat kita mengenal Tuhan lebih hebat lagi, membuat kita punya keintiman dan melahirkan keserupaan. Nah, kalau dikatakan satu hal, berarti dia tidak perlu dua hal, tiga hal yang lain. Karena bagi Daud, bahwa mencintai Tuhan itu lebih daripada cukup. Nah, yang berikutnya dikatakan begini, bahwa yang kuingini. Kata yang kuingini berarti gini, sebuah pencarian. Nah, siapa kita menentukan pencarian kita, dan apa yang kita lihat menentukan apa yang kita kejar, dan apa yang kita kejar adalah nilai diri kita. Itu sebabnya pencarian saudara menentukan identitas saudara. Banyak orang tidak mengerti identitasnya dalam penyembahan. Banyak orang tidak memahami kenapa dia harus menyembah. Waktu kita menyembah, kita tahu betul siapa yang kita sembah, membuat identitas kita menjadi pasti. Dan kita tahu yang kita sembah Tuhan, dan kita mengalami keserupaan dengan Dia. Dan yang ketiga dari Mazmur pasal 27 tadi, dikatakan bahwa seumur hidupku. Dan kata seumur hidup berarti tidak ada tempat lain yang dia mau berikan. Nah, seumur hidup di sini adalah dia menyatakan bahwa tempat favorit daripada Daud adalah hadiratnya. Setiap kita punya banyak tempat favorit, apalagi keluarga punya tempat favorit jalan-jalan, tempat favorit untuk tempat makan. Tetapi Daud punya satu tempat favorit, yaitu diam di hadirat Tuhan. Dan dikatakan begini, menikmati bait-Nya yang terakhir. Apa itu menikmati bait-Nya? Artinya bahwa Daud pastikan dia hanya punya gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa supaya setiap daripada kita menyembah Tuhan bukan karena musik, menyembah Tuhan bukan karena digerakkan oleh dorongan perasaan. Kenapa kok saya menyembah nggak nangis? Tangisan kita bukan ekspresi penyembahan kita sesungguhnya, tapi pengenalan akan Tuhan adalah ekspresi penyembahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Selamat menjadi penyembah Tuhan. Saya rindu untuk berikutnya, ke depannya kita akan membahas hal yang lebih lagi tentang penyembahan. Dan saya berdoa setiap kita menjadi penyembah-penyembah yang benar bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. God bless you all. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Keluarga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan juga merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Jangan lupa catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Saat ini kita sedang menyaksikan ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Dan kita berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ikutin ibadah, setelah firman selesai kita ada perjamuan kudus. Jadi persiapkan semuanya dan biarkan kita terima berkat hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, hiraulah bayaramu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. We say thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art!
berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sebab ada kuasa di dalam nama-Mu. Engkau lah yang dahsyat, Engkau lah yang perkasa, Engkau lah yang luar biasa. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Amin. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, sungguh dahsyat Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 Haleluya. Haleluya. Sebab kita yang menabur dengan tetesan air mata, itu ada sukacita bagi kita. Amin. Haleluya.
Mari umat Tuhan pemenang di tempat ini. Kita berperang bersama-sama. Sebab itu Allah ada di pihak kita. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Haleluya. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey! Ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Haleluya. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Amin. Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Haleluya. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey! Ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Amin. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Amin. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey! Ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang, ku mau ikut berperang. Haleluya. Hey! Ku angkat tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Amin. Ku mau di sana. Haleluya. 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 Kasih yang nyata yang telah Tuhan berikan dari kematian dan kebangkitan-Mu yang membebaskan kami ya Bapa, yang menyelamatkan kami. Maka hari ini kami datang ke dalam hadirat-Mu, kami merendahkan hati kami dan berseru kepadamu ya Allah yang penuh kasih. Biarlah di balik pergumulan anak-anak-Mu,
hamba-hamba yang mengasihi-Mu ya Bapa. Terjadi kebangkitan dari setiap pribadi yang telah dipanggil dan dipilih. Bapa, biarlah kerajaan-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu itu tidak tersembunyi. Sebab kekuatan belas kasih-Mu itu yang telah Tuhan berikan. Dan kami percaya Tuhan, bumi ini penuh dengan kemuliaan lawatan kasih-Mu ya Allahku. Di balik krisis yang sedang terjadi, kami percaya ada pelipat gandaan generasi pendoa yang Tuhan bangkitkan untuk menjadi berkat bagi negeri ini, bagi bangsa ini, dan bagi bangsa-bangsa. Maka ya Bapa, dengarlah Tuhan atas seruan setiap orang-orang yang datang kepadamu di dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni Tuhan, jikalau masih ada dosa persungutan dan ketidakpercayaan, ampuni ya Allahku. Biarlah kami saat ini memahami betapa Allah Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Dan Engkau menjawab setiap pergumulan dan doa daripada setiap keluarga-keluarga. Apapun persoalan mereka, ketakutan akan digantikan dengan kekuatan kasih daripada Tuhan, pengharapan, dan digenapi tepat pada waktu Tuhan pertolongan itu diberikan. Kami percaya Tuhan turut bekerja melalui para pemimpin di negeri ini, di bangsa ini. Melalui hikmat apapun yang mereka tetapkan Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Indonesia dan masyarakat. Biarlah Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau, bahwa virus sakit penyakit yang sedang merebak ini Tuhan, saat ini juga kami kutuki, kami cabut sampai ke akar-akarnya. Kami nyatakan tahir di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dengan kesembuhan, dipulihkan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam keuangan dan ekonomi. Dipulihkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berkati saat ini Tuhan untuk para pelayan generasi. Sebab di dalam kitab Yoel pasal 2, Tuhan sedang bekerja secara ajaib. Kasih karunia melalui kuasa Roh Kudus curahkan kepada mereka. Dan Tuhan saat ini lawat setiap generasi. Dari pergaulan-pergaulan yang salah, Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, dilepaskan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami mengucap syukur. Kalau tanda-tanda akhir zaman ini diberikan, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mendekat kepadamu, semakin mengandalkan Tuhan. Sehingga berkat kekuatan, keteguhan hati dan iman, kesetiaan dan ketekunan yang akan mendatangkan pertolongan kepada setiap pribadi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur, kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat? Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat.
Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak, yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun, dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saya percaya tidak mudah untuk bersyukur di tengah situasi pandemi seperti ini. Tetapi Tuhan mengajarkan satu hal kepada kita, bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik dan bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya ingat dalam firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat ke-10. Dikatakan Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi jangan takut untuk memberikan persembahan. Berilah persembahan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Hanya syaratnya berilah dengan sukacita dan kerelaan hati kita. Hari ini ketika Bapak Ibu Saudara bergabung dalam ibadah online service, ini merupakan rangkaian ibadah yang lengkap. Oleh sebab itu, saat ini kami juga memberikan kesempatan bagi setiap warga kerajaan, jemaat GBI Rock Ministry yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami, serta rindu mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Anda bisa menabur persembahan dan juga mengembalikan perpuluhan melalui bank transfer rekening berikut ini, atau dengan cara lain yang kami sudah siapkan bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan dengan penuh iman bahwa penyediaan dan pemeliharaan yang dari Allah itu adalah sempurna atas kami. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah sumber dari segala sumber kebaikan bagi setiap umat-Mu. Kami siap menabur dengan ucapan limpah syukur atas kehidupan kami dan dengan sukacita. In Jesus' name, amen. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara.
Sebab itu kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan kami Tuhan yang luar biasa. Sebab Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Ku terima janji-Mu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan. Kami terlalu percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab kami biji mata-Mu, kami berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya
say thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia demi kasih karunia yang Kau sudah berikan kepada kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu setiap saat kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan pikiran-pikiran kami, segala selubung-selubung yang menyelubungi mata hati kami. Supaya Engkau bukakan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga kami lebih mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita belajar firman Tuhan dari khotbah tentang akhir zaman ya, diambil dari Matius 24 ya, khotbah tentang akhir zaman dari Matius 24 ayat 1 sampai ke 14. Jadi kita nih harus tanggap, kita nih sekarang hidup lagi zamannya apa? Jadi kita harus tahu zaman apa sekarang ini kita hidup. Sudah banyak corona, sudah banyak penganiayaan, banyak macam-macam masalah ya. Karena itu kita harus tahu. Karena itu kita mau belajar firman Tuhan dari Matius tentang khotbah akhir zaman ini. Ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Ya, itu katanya Yesus ini, diruntuhkan semuanya. Kelihatannya waktu itu murid-murid melihat bangunan bait Allah itu besar, bagus, kuat. Ya, makanya nunjuk-nunjuk sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, Yesus tahu yang akan terjadi itu apa. Ya, dikatakan nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Semuanya akan diruntuhkan. Dan itu betul terjadi. Tahun 70, bait Allah itu hancur rata dengan tanah. Dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma. Ayat yang berikutnya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi curhat-curhat ini murid-muridnya. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu? Ya, kedatanganmu dikatakan. Kedatangannya yang kedua. Dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka. Waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, ya pakai namanya Tuhan. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ajaran sesat. Kamu akan mendengar deru perang. Ya sudah dengar kita deru perang dari lama ini. Sudah berkali-kali. Dan kabar-kabar tentang perang. Baru ini juga antara Amerika dan Iran ya sudah mau perang lagi. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Ya, kita tidak usah gelisah, meskipun itu terjadi macam-macam, tidak usah gelisah. Karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi kebangkitan dan kekuatan baru. Sebab semuanya itu harus terjadi. Jadi harus terjadi, memang firman Tuhan mengatakan, tetapi itu
belum kesudahannya, ya, belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Dan akan ada gempa bumi. Sekarang aja sudah diumumkan itu BMKG. Ada 21 gunung berapi di Indonesia yang akan meletus. Ya, jadi bayangkan 21, begitu banyaknya. Jadi memang sudah dikasih tahu ini oleh Tuhan Yesus, masih zamannya Yesus sudah dikasih tahu. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Waktunya sudah amat dekat akan kedatangannya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan, ya. Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, karena nama Yesus kita ini dianiaya. Kita ini dipersalahkan, tidak salah disalah-salahkan. Banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Loh itu, ya ini karena memang sudah terjadi ini. Sudah dikatakan sama Tuhan Yesus, ya. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Yaitu membenci pada kita. Kita akan dibenci karena nama Yesus. Ya, ini juga akan terjadi dengan kita. Karena itu kita harus siap-siap, kita berjaga-jaga. Berikutnya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 itu. Manusia akhir zaman itu akan menjadi dingin, hilang kasihnya itu tidak ada sudah. Ya. Berikutnya, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan selamat. Jadi kalau kita bertahan sampai kesudahannya baru selamat. Kalau tidak bertahan sampai kesudahannya ya tidak selamat. Ya. Ayat yang terakhir 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kita punya tugas memberitakan Injil kerajaan sampai ke pelosok-pelosok di Bali ini, di Indonesia, di mana saja kita berada, kita memberitakan Injil. Jadi dari bacaan 1 sampai 14 ini ada beberapa poin yang kita bisa lihat. Ya. Yang pertama, poinnya yang pertama, itu hati-hati dengan ajaran sesat. Ya, hati-hati dengan ajaran sesat. Kita bisa lihat di Roma 16 ayat 17-18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu ini waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian ini tidak melayani Kristus, Tuhan kita. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini hati-hati ajaran sesat tuh ya bisa kayak begini. Sepertinya manis dibukanya, tetapi belakangnya itu ada mondolannya. Ya. Lalu yang kedua, itu yang pertama ajaran sesat. Yang kedua, ini kita harus berjaga-jaga akan ada kesulitan karena keadaan force majeure. Ya, force majeure itu keadaan yang tidak bisa dihindari. Kayak pandemi corona ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa, ya sudah jadi kok. Ya. Sudah terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Bali tok atau Indonesia saja. Tapi di seluruh dunia sudah terjadi.
Karena itu kita harus berjaga-jaga. Karena itu cuma permulaannya, tapi jangan takut atau khawatir. Ya, kita tidak perlu takut ataupun khawatir. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 1 ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang diberikan Tuhan, ini yang harus kita pegang, ya. Kita tetap berjaga-jaga. Lalu hal yang ketiga yang kita harus lakukan yaitu siap untuk dianiaya karena nama Yesus. Ya. Kita siap dianiaya karena nama Yesus. Semuanya ini kukatakan kepadamu, ini diambil dari Injil Yohanes 16 ya, ayat 1 sampai 4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, ya. Jangan kecewa lalu menolak Tuhan Yesus. Kamu akan dikucilkan karena namanya Yesus. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu sekalipun itu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allahnya. Terus berikutnya, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa Surgawi maupun aku, yaitu Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal Bapa Surgawi, tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi kita yang kenal. Ya. Terus, tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus sudah mengingatkan kita. Sehingga sekarang ini sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang ini. Kita sudah tahu, sudah dikasih tahu dulu sama Tuhan Yesus. Lalu yang berikutnya, banyak orang jadi durhaka. Ya. Dan nabi palsu, berkali-kali ini nabi palsu diucapkan. Jadi ada nabi-nabi palsu yang terus saja seperti iblis yang mengaum-ngaum itu. Cari kesempatan kapan bisa ada yang diterkam, maka diterkam. Siapa yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu yang akan diterkamnya. Siapa yang tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, yang tidak menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, itu yang akan diterkam. Ya. Seperti dikatakan di 2 Timotius 3. Banyak orang jadi durhaka dan banyak nabi palsu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Ya sekarang ini, ya kayak begini orang-orang ini. Kan banyak itu. Kita bisa lihat kan, wih di sini tidak ada yang di Bali. Yang banyak itu di Jakarta sana loh, di Jawa Barat. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya sekarang ini lagi masa sukar, lagi corona, lagi COVID-19 ya. Rasanya kita tidak bisa pergi kemana-kemana. Kita mau belanja aja terbatas-batas ya. Karena itu jemaat tolong diperhatikan. Karena resesi ini tidak selesai sampai akhir bulan. Bisa sampai akhir tahun, bisa sampai pertengahan tahun depan. Karena itu kalau punya uang itu diirit-irit. Jangan royal-royal ya. Beli yang butuh saja. Sampai saya ini bilang sama teman-teman saya. Aduh kalau biasanya kita makan daging, makan ayam. Sekarang enggak usah makan daging ayam lah. Kita makan sayur ya. Nanti kalau waduh lebih sedikit lagi duitnya. Ya sudahlah kita makan sama sambal, sama tempe goreng. Itu juga sudah enak ya. Jadi dikurangi pengeluarannya itu supaya keuangan kita ini bisa mencukupi sampai akhir tahun ataupun sampai akhir pertengahan tahun depan. Terus dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya,
Tidak cinta satu dengan yang lain, tetapi mencintai dirinya sendiri. Sehingga yang dipentingkan dirinya dan dirinya saja. Dan menjadi hamba uang. Jadi yang dilihat tuh duit aja. Kalau disuruh ngapa-ngapain, ada duitnya enggak? Kalau ada duitnya enggak jalan. Tapi kalau ada duitnya baru jalan. Nah, itu jadi hamba uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, gampang memfitnah orang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, sudah tidak peduli lagi sama orang tua, berontak saja. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak berterima kasih sama orang tuanya yang sudah memelihara. Ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak peduli. Maunya dirinya sendiri aja yang enak. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka berkelahi. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Pengendalian dirinya ini tidak ada. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Mengada-ada. Yang tidak ada itu bisa diada-adakan. Untuk menjatuhkan orang. Tidak berpikir panjang. Berlagak sok tahu. Ya, padahal tidak tahu apa-apa. Lebih menuruti hawa nafsunya. Keinginannya dirinya saja. Daripada menuruti Allah. Ya, tidak nurut sama sekali sama Tuhan. Secara lahiriah. Mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi kelihatannya juga pergi ke gereja. Mereka juga beribadah. Tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dikatakan jauhilah mereka ini. Ya, jadi jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang jahat-jahat model akhir zaman kayak begini. Kita menjauhkan diri. Kita cari komunitasnya kita sendiri aja. Di dalam KM, sekarang belum bisa KM. Ya di dalam keluarga itu bersama keluarganya. Itu kita ber-KM ya, dengan keluarga. Dengan istri, suami, anak-anak, ya keponaan, membantu. Itu kita ber-KM sekarang. Sementara belum bisa keluar karena corona ini. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan jangan takut mati. Kalau mati kita terus sama dengan Tuhan Yesus kok. Bersama Tuhan Yesus ngapain takut mati? Kan enak sudah. Bebas bersama Tuhan Yesus. Ya. Lalu yang kelima, hal yang kelima. Beritakan Injil. Jadi yang bertahan sampai kesudahnya itu yang akan selamat. Dan Injil kerajaan itu harus diberitakan. Seperti 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan. Dan ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Ya, tidak separuh-separuh. Sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi juga mendengarkannya. Termasuk kita ini yang bukan Yahudi juga mendengarkannya. Maka kita bisa menerima Injil kerajaan. Percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Terus ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, sabar dalam hal mengajar, apalagi dengan yang pengetahuannya kurang. Kita harus sabar, lemah lembut mengajar. Ya, yang bertahan sampai kesudahnya itu yang akan selamat. Terus kita lompat Matius 24 ayat 21 sampai 23. Ya, dijelaskan lagi tentang ajaran sesat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan tidak akan terjadi lagi
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Siapa orang-orang pilihan? Orang-orang pilihan itu adalah kita-kita ini loh. Yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita ini adalah orang pilihan. Sehingga waktu itu akan dipersingkat. Ya, tidak sampai lama-lama kita ini harus menderita. Karena dipersingkat. Ayat 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya, ya, banyak nabi palsu dan Mesias palsu. Banyak ajaran sesat. Berapa kali nih tadi? Ajaran sesat 3 kali diperkatakan. Karena itu penting, kita harus betul-betul hati-hati dengan ajaran sesat. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu timbul ya di akhir zaman. Lalu Matius 24 ayat 29 sampai 30 tentang kedatangan anak manusia. Ya ini kita harus tanggap. Dengan keadaan zaman yang kayak sekarang ini, kita harus siap berjaga-jaga. Kedatangannya Tuhan yang kedua itu sudah sangat dekat. Sehingga kita ini mempersiapkan diri. Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan. Ya, kedatangannya yang kedua ini dikatakan. Di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kedatangannya itu sudah sangat dekat, kedatangan anak manusia itu. Kita harus tanggap. Kapan ya datangnya? Coba kita lihat ayat yang terakhir. Matius 24 ayat 35-36. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku, yaitu firman-firman Tuhan tidak akan berlaku. Firman-firman itu tetap berlaku. Terus, tetapi tentang hari dan saat itu, kapan itu Yesus datang kedua kali, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa Surgawi sendiri yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu. Sebagai Mesias itu datang kembali ke dunia. Itu yang tahu hanya Bapak Surgawi. Kita tidak ada yang tahu. Cuman kita dengan melihat keadaan zaman sekarang ini, kita sudah harus lebih tanggap. Kedatangannya sangat dekat. Kapan? Tidak tahu. Siap saja. Ya, siap saja dengan kedatangannya. Karena itu kita harus tetap berjaga-jaga. Coba kita lihat ayat yang 42. 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Tapi tahu kalau sudah sangat dekat. Karena itu kita harus tetap berjaga-jaga. Kapan persisnya? Tidak ada yang tahu yang persisnya. Cuman tahu kalau kedatangannya sudah sangat dekat. Itu saja. Jadi kita mempersiapkan diri, tetap berjaga-jaga. Sehingga kalau tadi lagunya itu, ku mau di sana, perang dimenangkan, ku mau di sana. Nah, itu betul-betul kita berada di sana waktu Yesus datang. Ya, sekarang kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu mungkin di rumah sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah untuk kita mulai dengan perjamuan kudus.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh yang Kau sudah pecah-pecahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sehingga Engkau mengangkat segala masalah kami. Engkau mengangkat segala kelemahan-kelemahan kami. Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami dengan bilur-bilur-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk darah yang Kau sudah tercurah di kayu salib. Dan darah-Mu itu menghapuskan segala dosa-dosa kelemahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah curahkan dan kami sudah sambut Tuhan.
dengan penuh pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu bawa Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang kekurangan, jemaat-Mu yang sedang sakit, jemaat-Mu Tuhan yang sedang kesusahan karena penderitaan-penderitaan yang dia boleh alami. Tuhan, berikan kekuatan khusus pada setiap daripada mereka. Mampukan mereka untuk bangkit bersama-Mu Tuhan. Karena kami hanya punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua yang Kau sudah lakukan bagi kami sampai saat ini. Meskipun kami juga lagi mengalami kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan karena corona ini Tuhan. Tapi kami tetap berdiri tegak bersama-Mu di dalam nama Yesus. Mari jemaat kita menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bukan penjaga. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur. Mari jemaat mengangkat tangan. Terima berkat dari Bapa Surgawi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberimu damai sejahtera, yang akan memberimu sukacita. Diberkatilah engkau waktu engkau keluar masuk pintu rumahmu. Diberkatilah engkau di dalam segala pekerjaan. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah engkau waktu engkau menuntut ilmu. Dan diberkatilah engkau di dalam segala usahamu yang akan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati aku berlimpah-limpah.
Dapatkan informasi terupdate tentang Rock Ministry, informasi kegiatan sepekan, events, dan juga renungan harian dengan mendaftar Rock Ministry Newsletter. Subscribe newsletter secara gratis sekarang juga melalui rockministry.org. Warga Kerajaan Allah, di tengah situasi seperti ini, dapatkan informasi yang valid dan benar seputar informasi pelaksanaan ibadah, jadwal online streaming, konten-konten yang menguatkan iman Anda, melalui official social media Rock Ministry. Follow sekarang juga @rock_lembahpujian, @rockministry.tv, @kingdomcode, @menangkan harimu, dan jangan lupa subscribe sekarang juga YouTube channel Rock Ministry TV. Nikmati juga konten-konten yang membangkitkan iman Anda di Rock Ministry TV melalui official website-nya www.rockministry.tv. Mulai bulan Mei 2020, program Christ of Victory 20 Minutes Daily Devotion and Worship Session hadir dengan jam tayang yang baru. Saksikan program ini hanya di YouTube channel Rock Ministry TV. Jangan sampai ketinggalan, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Nikmati juga program kami yang lainnya di official website kami di www.rockministry.tv. Don't miss it, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Muji Asmo. Saya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola usaha rumah makan atau restoran yang ada di beberapa tempat di kota Denpasar. Saya lahir di sebuah kampung di Mojokerto, Jawa Timur dengan latar belakang kehidupan keluarga yang kekurangan. Sebagai seorang Kristen, awalnya saya merasa berat hidup sebagai seorang Kristen itu. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen yang tetapi hidup dalam kekurangan. Saya katakan tadi bahwa untuk sekolah saja saya tidak bisa melanjutkan untuk mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena orang tua saya adalah seorang ibu single parent dengan 5 orang anak. Dan ketika saya memutuskan untuk minta supaya saya lebih baik saya berhenti sekolah, supaya saya bisa membantu ibu untuk menghidupi keluarga dan kalau bisa mensekolahkan adik-adik saya. Dan kondisi itu saya berpikir bahwa menjadi seorang Kristen itu memang harus hidup susah. Ternyata ketika saya mulai mengerti bahwa percaya Yesus itu diikuti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah, dari pengertian itu berubah pola pikir saya bahwa ketika saya percaya Tuhan, saya yakin Tuhan menyertainya dengan berkat-berkat yang lain.
proses perjalanan usaha yang Tuhan percayakan tidak semudah membalik telapak tangan. Setelah pada waktu dipercayakan saya dari jalanan atau jualan keliling, kemudian berada di emperan sebuah toko, pernah juga pada waktu itu saya sempat mengalami situasi di mana pemilik toko tersebut mengatakan, Asmo, kamu mesti pindah dari tempat ini karena emperan toko yang dipercayakan kepada saya untuk saya bisa jualan di situ mau digunakan oleh keluarga tersebut. Saya berpikir habislah masa depan saya karena emperan toko itu menjadi satu-satunya ya, sumber penghidupan saya dan keluarga. Tetapi puji Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, keluarga tersebut kembali mengatakan bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan akhirnya mengatakan, oke, kamu tidak usah pindah, kamu tetap ada di sini. Dan sampai akhirnya itu tadi keluarga tersebut memutuskan untuk pindah, dan dari emperan itu akhirnya saya bisa masuk ke stand toko tersebut. Proses yang terjadi, perubahan yang signifikan adalah justru pada waktu kerusuhan tahun 98, di tengah-tengah krisis itu terjadi kerusuhan dan itu berpotensi menjadi sesuatu yang istilahnya harga barang bisa berpotensi lebih buruk lagi, sehingga dengan uang yang ada waktu itu saya beli barang untuk saya jadikan stok yang saya prediksi waktu itu bisa bertahan untuk beberapa bulan, sehingga ketika pelaku usaha pada waktu itu membuat suatu perubahan kenaikan harga dalam hal ini untuk barang dagangan mereka, karena harga beli dengan harga jual sudah tidak mampu mereka hitung lagi, sehingga mereka buat perubahan harga yang naik sangat signifikan. Tetapi justru pada waktu itu saya bertahan menjaga kualitas harga saya, sehingga dari situ orang tertarik bukan hanya sebuah kualitas rasa, tetapi juga kualitas harga yang masih mampu dijangkau oleh masyarakat pada waktu itu di tengah-tengah melonjaknya harga-harga barang. Sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan di waktu itu. Tempat usaha yang dipercayakan Tuhan kepada saya, yaitu rumah makan, itu sangat banyak pengunjungnya. Dengan slogan kita yaitu cita rasa bos, kantong anak kos. Dimulai dari sejak saya ada di Bali, saya berada di komunitas khususnya Komsal. Saya dibimbing oleh Gembala Komsal, bagaimana mengelola usaha yang baik, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana mengembangkan investasi dan sebagainya. Bahkan pada masa-masa yang sulit, ketika beban persoalan hidup yang menekan kehidupan saya, ketika saya hampir-hampir putus asa, di mana Tuhan kenapa belum terjadi perubahan, justru mereka menguatkan, sehingga saya tetap punya semangat. Bahkan pada waktu di mana ketika saya dari emperan toko untuk masuk ke stand, pada waktu itu melalui bantuan daripada diakonia di gereja, dari komunitas itu secara kerohanian saya dikuatkan, secara ekonomi saya dibantu untuk bisa mengambil alih tempat toko tersebut yang sisa 2,5 tahun bisa terbayar, dan kita bisa memulai operasional yang awalnya dari emperan masuk ke stand sebuah rumah makan. Satu kebohongan menghancurkan seluruh reputasi dalam integritas Anda. Karena kebohongan hanya menunda kebenaran, bukan menghilangkan. Prestasi dan posisi yang Anda pegang saat ini membuat Anda menjadi perhatian banyak orang. Tetapi hanya integritaslah yang dapat membuat mereka respek dan mau mengikuti Anda. Integritas di dalam diri Anda akan terus terbangun seiring dengan cara Anda mengambil keputusan dan bertindak menghadapi semua tantangan kehidupan. Apakah Anda akan mengambil keputusan sesuai dengan prinsip kebenaran? Atau Anda akan mengambil jalan alternatif yang justru akan mempertaruhkan integritas Anda?
Untuk menjaga integritas, seringkali Anda harus melakukan pengorbanan. Dan itu tidak mudah. Dengan demikian, Anda tidak hanya menjadi pribadi yang omong doang, tapi Anda dapat mengambil keputusan dan melakukan sebuah tindakan yang didasari dari perkataan Anda. Jangan biarkan keputusan-keputusan salah dan ceroboh menghancurkan integritas Anda sendiri. Sekalipun sekeliling Anda melakukan banyak kompromi dengan dunia ini, tetaplah hidup dalam kebenaran dan berintegritas.